Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
tahiyyatuhum yawma yalqunahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa mubasysyiran wa nadhiran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita bersama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama kita menghadiri acara muflah di acara yang sangat mulia ini, di haflah yang mubarakah insyaallah di masjid kita tercinta ini, yaitu untuk kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, para asatid, Ustadz yang saya hormati, Pak RW, juga Bapak-Bapak Ibu sekalian. Acara ini merupakan acara rutin yang mudah-mudahan kita laksanakan dan kita hadiri tidak hanya untuk melaksanakan rutinitas saja, tapi insya Allah mudah-mudahan kita niatkan kedatangan kita, kehadiran kita pada malam hari ini minimal untuk 3 masalah, 3 perkara, Ustadz punten. Yang pertama, kita silaturahim Bapak Ibu. Dengan adanya momentum ini kita bersilaturahim, bertemu ya antara kita tetangga. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan kita untuk thalabul ilmi. Sebagaimana Ustadz selalu bilang, hadiri haflah yang ada dibacakan di situ ayat-ayat Allah, kemudian hadis Rasulullah. Insyaallah niat kita untuk thalabul ilmi sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang haus ilmu ya. Mudah-mudahan kita pulang dari sini membawa oleh-oleh dari tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Abim. Yang ketiga, insyaallah kita datang sama-sama ke sini berniat untuk menambah mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya nanti akan dibacakan, insyaallah mudah-mudahan menambah kecintaan kita dan menjadi modal kita untuk sama-sama kita, kata-katanya hilang, untuk memantaskan diri mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, syafaat itu harus diusahakan, minimal sholawat, apapun bentuknya, dan ini adalah bukti kita kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadi saksi malam ini bahwa kita mengekspresikan, menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah menjadi saksi buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah melaksanakan dan mengagendakan acara pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Dan tak lupa saya ingin menyampaikan bahwa insyaallah Bapak Ibu, kita hadir di tempat ini, kita makmurkan masjid ini tidak lain tidak lepas dari jasa dari saudara-saudara kita Pak yang sudah tidak ada, almarhum Bapak Dadeng Sopian, Haji Dadeng Sopian bin Bapak Ipi ya, Pak Haji Dadang Dahlan, kemudian Mas Anto almarhum, dan untuk yang lain saudara-saudara kita yang sudah dahulu ya. Mudah-mudahan ini adalah ladang amal buat mereka. Mudah-mudahan pahalanya tetap ngocor ke mereka, ke alam bakanya. Untuk itu mari kita bacakan Al-Fatihah untuk khususon tadi yang saya sebutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lebat surga sadayana, amin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, saya Regreg selaku ketua RW 24 ya, melihat warganya luar biasa. Kayaknya hanya di lingkungan RW 24 yang senantiasa konsisten istiqomah untuk memperingati PHBI, hari-hari besar agama Islam ya, termasuk pada malam hari ini kita akan sama-sama memperingati hari kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih Al-Mukarram yang senantiasa membimbing khususnya warga RW 24 yang begitu terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apalagi malam hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita semangat selesai dari awal sampai akhir ya, mengikuti acara thalabul ilmi yang akan nanti dipimpin oleh Al-Mukarram ya. Di sini ibu-ibu pasti keinginannya terkabul, yaitu dipermudah jalan menuju surga ya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Itu harapan saya, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti acara thalabul ilmi ini dengan benar-benar ikhlas karena Allah. Supaya apa? Supaya dipermudah jalan menuju surga. Syaratnya pada saat berceramah kita mendengarkan, tidak lurak lirik kiri kanan, tidak ngobrol dan tidak mengganggu yang lain ya. Mudah-mudahan dengan lancarnya ya acara thalabul ilmi dalam rangka maulid pada malam hari ini, insya Allah kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dipermudah jalan menuju surga, maka kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kepada yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua RT dari 01 sampai dengan 05 ya, juga bapak sekretaris jenderal ya, Pak Bendahara ya, reng-rengan semuanya. Alhamdulillah pengurus RW 24 kompak selalu Pak. Tidak ada suatu hal-hal ya yang mengkhawatirkan. Kita semangat terus dan insya Allah ini yang paling utama, kas RT 01 sampai dengan 06 dan juga kas RW 24 insya Allah aman. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk menjalankan roda pemerintahannya ya. Terima kasih kepada seluruhnya. Mohon maaf kalau tidak disebutkan semuanya. Terima kasih juga Pak Haji yang telah mewakili ketua DKM ya. DKM selalu semangat ya dalam rangka untuk menghimpun warganya untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berthalabul ilmi. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, panjang umur, berkah rizki, sehat walafiat, and so on. Apa and so on? Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah limpahkan segala berbagai keberkahan, segala macam kebaikan kepada kita semua, dengan harapan mudah-mudahan
khusus di lingkungan RW 24 ada keharmonisan, kebersamaan, kekompakan dan saling membantu, saling menolong, sehingga terciptalah sebuah masyarakat baldatun thayyibun wa thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihil azimah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Sadaqallahu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, saudara-saudariku, para pecinta dan perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seluruhnya kami cintai dan kami hormati. Merupakan suatu momen yang membahagiakan kita semuanya, bukan hanya dapat melaksanakan ibadah mahdhah, ibadah fardu berupa sholat isya dan maghrib sebelumnya, namun juga atas taufik dan inayah Allah kita semuanya dapat berhimpun di Masjid Uswatun Hasanah ini dalam rangka sesuatu yang tadi oleh para pendahulu dalam pembicaraan ini disebut sebagai sesuatu yang bernilai besar, yakni ihtifal bi maulidin Nabi Syarif. Tentu saja ini merupakan sebuah kebahagiaan, dan setiap kita di bulan dan momen ini tidak boleh ada yang bersedih, sebagaimana nasihat Imam As-Suyuti. Harapan kami juga sama, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi sepanjang halakoh ini oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian pulang ke rumah masing-masing berbekal ilmu yang manfaat dan bersiap menerapkan nilai-nilai yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kesanggupan. Hadirin muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Kami coba tetap ingin bertanya meskipun husnudzon telah diutarakan dalam mukadimah tadi. Apakah Anda malam hari ini dengan mengorbankan waktu istirahat, mungkin setelah penat seharian memenuhi hajat-hajat,
dengan bekerja, tapi kemudian sebagian malamnya diberikan untuk turut serta ihtifal bi maulidin Nabi. Pertanyaannya, apakah Anda bahagia? Senang mengorbankan waktu rehatnya beberapa saat untuk acara ini? Maka dari pertanyaan pertama yang sudah dijawab menyusul pertanyaan kedua. Meskipun ini tidak ada hadiah atau door prize-nya dari pertanyaan ini, tapi tetap mohon dijawab. Ya. Tapi siapa tahu memang nanti panitia ternyata sudah menyiapkan. Entahlah, kadang mereka suka bikin kejutan Pak Bu. Ya. Tiba-tiba langsung tiket umroh, kan nggak tahu kita. Jadi malam ini maulid, besoknya langsung Masjid Nabawi, Assalamualaikum ya Rasulullah, karena kita berkunjung pada makamnya. Kas RT RW harus ditingkatin memang. Kalau boleh tahu, jika Anda memang bahagia dan rela mengorbankan waktu rehatnya malam ini, pertanyaan keduanya adalah, apa alasan dan tujuan utama menghadiri acara ihtifal Maulid Nabi ini? Apa alasan dan tujuan utama? Tidak ada sih, cuman ikut-ikutan weh. Tek tengiringan kumaha resep lobaan. Kumaha teu semangat hadir hujan-hujan ge da cenah aya tuangeun kan gitu. Baso mina galing teh. Cik, apa jawabannya? Kalau pertanyaannya apa tujuan dan alasan utama Anda hadir di acara ini? Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jadi angkat tangan jawab. Kan dari sekian pasti ada pemberani-pemberani nih. Mangga Pak. Hiji tolabul ilmi. Apa Bah? Kamana we siapa ya kareka tinggali. Apa? Nambah keyakinan, keimanan. Kasaha? Ka Allah. 2, 3. Kumaha Parasid? Waduh. Agar diakui dan dapat syafaatul udmanya. Ngan sakitu? Mana ibu-ibunya? Mangga. Suara hujan lebih kenceng dari ibu. Oh, tadi mic itu kumaha Parasid? Kumaha Bu punten? Tah, hoyong nambih kacinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rea pirang-pirang alasan sareng tujuan, tapi yang diutarakan itu sudah mewakili. Namun izinkan kami untuk membantu kita semua menggenapkan tujuan dan alasan. Setidaknya ada 2 hadirin. Kita ikut acara ini di tempat ini sekarang atau besok di mana lagi, kerucutkan pada 2 hal. Karena memang ini sedang krisis di masa ini. Jarak kita, masih ingat 2 pekan lalu, jarak kita sekarang dengan Rasulullah kalau dihitung dari lahirnya beliau berapa? Masih ingat? Mari kita bantu secara matematika. Nggak perlu Einstein untuk jawab ini. Rasulullah diutus jadi nabi pada usia, pelajaran sirah dasar. Lalu nabi dakwah di Mekah periodenya berapa lama? Berapa lama dakwah nabi pada periode Mekah? 13 tahun. Bener tua-tua keladi itu ya. Nabi diangkat jadi Rasul pada usia 40, dakwah di Mekah 13 tahun lebih kurang. Dan sekarang tahun berapa? Hijriyah. Kalau sudah disebut Hijriyah, kita nggak perlu nanya
berapa lama Nabi dakwah di Madinah? Nggak perlu, karena sekarang saya bertanya, sekarang berapa tahun Hijriah? 1447. Sekarang angka tahun ini jumlahkan dengan dua angka sebelumnya tadi. 1447 tambah 13 1460 abah sakep ditambih 40 Wah, sabaraha pasna jeung dulur ieu 1500. Jadi jarak kita sudah sangat amat jauh dari Rasulullah. 105,000. Oh gagahnya 1500 diarabkeun sabaraha? Alaf wa Homsumi'ah ya 1500, jarak yang bukan dekat, panjang. Nah, dua alasan dan tujuan utamanya. Satu, ingin mengekspresikan rasa senang atau bahagia atas kabar bahwa di bulan Rabiul Awal ini beliau dilahirkan. Memang ada pendapat bahwa bukan hanya Rabiul Awal riwayat yang kita dengar Nabi dilahirkan, tapi ada yang menyebut Muharram, ada yang menyebutnya Rajab, ada juga yang mengatakan Ramadan. Namun jumhur, dan ini yang kita pelajari tanpa harus berdebat panjang tentang mana yang benar, nggak ada urgensinya sama sekali. Kita pegang yang jumhur, Rabiul Awal. Dan yang paling mutlak kebenarannya adalah harinya, yaitu hari Senin. Itu mah nggak boleh ada perbedaan pendapat. Mun aya nu ngomong Rebo, jelas keliru. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, wulidu nate yaumul itsnain. Adapun tanggal itu pun banyak orang berbeda pendapat dari ahlu sirah. Ada yang menyebut tanggal 2, tanggal 4, tanggal 8, tanggal 9. Bahkan termasuk kontemporer, seorang astronom asal Turki itu memberanikan diri dengan kajian ilmiahnya, ngitung mundur ke belakang. Beliau mengatakan Rasulullah Muhammad lahir hari Senin, Rabiul Awal tanggal 9. Namun lagi-lagi jumhur mengatakan tanggal 12. Jangan pernah bertanya mana yang benar. Tidak substantif ya. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Kita hanya ingin mengekspresikan rasa bahagia dan senang karena kita dapat kabar dari para alim fuqaha bahwa Rasulullah dilahirkan bulan ini. Dan kelahiran beliaulah yang membuat kita harus berbahagia dengan argumentasi hukum yang sangat banyak. Argumentasi dalil. Kita sudah pernah membahasnya di pekan ketiga bulan kemarin. Pekan kelima ya, pekan kelima. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Jika ditanya, "Lo kenapa bahagia?" Biasa we atuh. Bukankah Muhammad juga manusia biasa? Naam. Bal basyarun la kal basyari. Beliau memang manusia biasa, tapi bukan manusia biasa. Kartos teh. Aning manusia biasa, tapi bukan manusia biasa kumaha teh? Maksudnya beliau memiliki hal-hal yang manusiawi, lapar, ngantuk, ya, tidur. Istimewanya sebelah mana? Tidurnya beliau masih bisa sadar. Memang beliau lapar, tapi Allah sendiri yang ngasih makanan ke beliau. Dalam beberapa riwayat disebutkan. Jadi keistimewaan yang lebih jauh adalah beliau dimaksum ya. Kalaupun ada sesuatu yang dinilai kurang pas,
kekeliruannya itu menjadi ibroh untuk kita. Hamba-hamba Allah, kita mengekspresikan rasa bahagia dan senang itu karena kecintaan pada beliau. Jadi mengapa kita berkorban? Ya karena kita senang. Mengapa Anda senang? Karena kita cinta. Dan di zaman ini, generasi ini butuh dihubungkan pengenalan dan kecintaannya terhadap Rasulullah, karena sudah terpaut cukup panjang jarak kita dengan beliau. Kita dan generasi boleh jadi lebih mengenal tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh bahkan anomali kata orang sekarang bilang, ketimbang tokoh nyata, real, panutan sepanjang masa, tak ada celah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manggawe sosial eksperimen, tong jauh-jauh di lingkungan RT urang we, cobi taros keluar hiji keluarga dimulai bapakna, indungna, anakna, kenal teh jeung Rasulullah. Sedalam apa mereka mengenalinya? Padahal mengenalkan kecintaan, mengenal Nabi dan cinta kepadanya itu menjadi tugas pertama setiap orang tua maupun guru. Adibu auladakum ala thalathi khisalin, kata Nabi. Ajarkan ke anak-anak kalian 3 hal. Nomor satunya adalah hubbi nabiyikum, cinta pada Nabi kalian. Nah itu ada turunan kumaha cara menumbuhkan kecintaan, menghubungkan generasi ini terhadap Rasulullah. Ada turunan, ada tips maupun caranya. Selagi ini baru jawaban pertama dari pertanyaan kedua. Apa alasan dan tujuan utama kita senang mengikuti acara seperti ini? Ya jawabannya ingin mengekspresikan kebahagiaan karena didorong rasa cinta. Jawaban kedua apa kira-kira? Sampai kita mau berkorban tiris-tiris kieu nya jabat tunduh. Tapi untung masih bisa kena nyarane. Akhwat mah seueun teu nyarane tinggal itu. Teu kudu majeng teu kedah nikmati we ta ti Allah karunia teh. Kedua, tujuan sareng alasan utamanya adalah untuk mengobati rasa rindu terhadap siapa? Rasulullah. Tanpa menafikan jawaban Anda ingin thalabul ilmi, ingin diakui, ingin dapat syafaat. Apa tadi Pak? Lupa saya. Nambah kecintaan, tanpa menafikan itu semua. Ini versi kami untuk merangkum semuanya. Alasan terkuat kita adalah ingin mengekspresikan atau mengobati rasa rindu terhadap Rasulullah. Saya akan kutip pernyataan daripada Syekh Profesor Dr. Asy-Syahid Said Ramadan Al-Buti. Tadi jarak kita dengan Rasulullah itu sudah 1500 tahun, Pak. Jauh. Kalau kita yang hidup sezaman, kalau rindu ya tinggal datang. Jauh jarak tinggal video call lari aya internet nama. Kuota aya. Kaubaran gancangna. Tapi siapa di antara kita yang sudah bertemu Rasulullah? Siapa? Lalu bagaimana cara kita mengekspresikan dan mengobati rasa rindu? Bagaimana caranya? Kalau memang aku cinta pada beliau, maka cinta punya syarat yang lain, yaitu rindu. Yang hidup sejaman saja lalu tidak bertemu dalam beberapa saat, rindu sebuah kepastian karena cinta. Komo lamun teu sajaman. Komo kalau sudah terpisah bukan lagi oleh jarak, tapi oleh masa dan mustahil untuk bersuah. Pertanyaannya sederhana, lantas bagaimana caranya kita mengobati rindu kalau memang kita jujur mencintainya? Maka Syekh Said Ramadan Al-Buti memberikan solusi.
cara satu-satunya bagi siapapun yang tidak bertemu Rasulullah adalah dua hal. Satu, membaca sirah nabawiyah. Kedua, menghadiri ihtifal Maulid Nabi. Karena dalam acara Maulid Nabi dibacakan di dalamnya tentang Maulid Nabi. Kaubaran rindu nate. Ane ngaku cinta tapi nggak punya rasa rindu. Kalaupun dia mengutarakan, oh saya rindu pada Nabi, lalu apa ikhtiarmu untuk mengobati rindumu? Ah, nggak ada, nguseup weh. Maka punten, rindu dan cinta kita bisa dinilai palsu. Mengobati kerinduan, kecintaan kita pada Nabi, membaca sirah nabawiyah, lalu kemudian senang dan bahagia menghadiri Maulid Nabi SAW. Ieu teh keur ngubaran ka sono ka Kanjeng Nabi palawargi. Harapan besar kita dikenali nanti di haud dan disambutnya, lalu disuapi dengan tangannya yang mulia ke mulut kita air dari telaga Kautsar. Akankah itu bisa terjadi? Tergantung sekarang kita. Apakah sudah mengenalinya, rindu dan cinta kepadanya? Karena cinta nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Gitu. Ulangi, Bagja hadir malam ini. Anda tidak akan menyesal telah mengorbankan waktu serta materi sodakoh untuk makanan malam ini di Maulid Nabi. Tidak menyesal? Allahumma syahad. Ya Allah, nu maha ngadangu, nu maha uninga, nu maha nyaksian. Maka saksian iman kami yang tipis ini, amal soleh kami yang tidak seberapa ini, hanya punya modal cinta terhadap utusanmu yang terakhir. Maka kasihanilah kami, ridhoi dan berkahi kami, serta pertemukan kami dengan kekasihmu nanti. Para hamba Allah, saudara-saudariku, para pecinta dan perindu Nabi SAW. Dalam dua riwayat kami kutip dari sekian banyak riwayat, supaya kerinduan ini tadi tidak bertepuk sebelah tangan. Jauh sebelum kita lahir, ada seseorang yang telah lebih dulu mencintai dan merindui kita. Ternyata itu bukan ibu kita. Jauh sebelum kita ada gubrak ke alam dunia ya, sudah ada yang menyebut, mencintai dan merindui. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wadidtu anni laqitu ikhwani. Amuing abdi teh ya Allah gesonok pisan cenah hoyong geura penak. Saya sangat ingin sekali segera berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Mendengar itu kan para sahabat kemudian berkomentar, awalaisa nahnu ikhwanak ya Rasulullah? Sanes abdi sadaya dulur anjeun teh ya Rasul. Iya ikhwan makan iya sadaya abdi meureun, gitu cek para sahabat teh. Terus diwalar ku Nabi, antum ashabi, anjeun sadaya sanes dulur kuring, anjeun mah sahabat kuring. Walakin ikhwani alladzi amanu bi wa lam yarawni. Sedangkan dulur kuring mah nyaeta mereka yang beriman padaku namun tidak melihatku. Jadi orang sahabat atau napi dulurna Nabi? Dulur. Leuwih bagja mana jadi dulur atau jadi sahabat Nabi? Urang jauh-jauh poe geus diaku dulur ku Nabi. Ari nu diakuna kalah ngaku dulur ka saha?
ka sekuler, ka liberal, ka sosialis, ka feminis, ka komunis, naudzubillahi min dzalik. Poho kanu ngangken dulur, hilap kanu nganggap baraya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina riwayat kedua ti Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala lahu ya Rasulullah tuba liman ra'aka wa amana bik. Ya Rasul, kacida pisan bagjana kasidan beruntungna jalmi anu iman ka anjeun tuluy menakan anjeun. Bagja pisan cenah kitu. Diwalar ku Nabi qol tuba liman ra'ani wa amana bi. Mohon leres. Kacida beruntungna orang yang beriman padaku dan dia mendapatiku. Katinggal ku socana, kadangu ku cepilna. Gitu. Katawis pisan belegedaganana Nabi. Bahagia si eta jadi sahabat. Namun dina lajengan hadisna summa tuba summa tuba summa tuba. Tubana 3 kali. Pikeun saha liman amana bi walam yarani. Kacida pisan untung jalmi anu iman ka kuring sementawis teu pernah menakan kuring. Uwais Al-Qarni memang hirup di masa Nabi, iman ka Nabi, tapi teu pendak jeung Nabi. Maka para ulama ngasupkeun Uwais Al-Qarni ka tabi'in. Raja Habasyah Negus iman ka Nabi, hirup di masa Nabi, pendak teh sareng Nabi? Henteu. Tabi'in disebatna. Komo urang teu sajaman mung gaduh iman, tapi ternyata disebat tuba. Rasulullah teh sonoeun hoyong geura pendak, artina rindu samemeh urang aya geus dipisono. Hayu ari kitu mah urang gayung bersambut. Hadirnya kita malam ini beberapa saat dalam rangka membalas kerinduan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu aya nu apal mulih ti dieu sugana pendak dina impenan. Sok sanajan teu bisa dijadikeun dalil, sok sanajan teu bisa dijadikeun petunjuk, tapi setidaknya itu jadi pangbubunga. Memangna kumaha urang bakal kenal kitu jeung Nabi di impenan? Nabi mah moal disarupaan ku jurig ban. Jurig moal bisa nyaru ka Rasulullah jaminanana. Secara otomatis urang mengenali eta teh Rasulullah. Komo lamun maca sirahna. Khosois, fadail, syama'il ku urang dipelajari hiji-hiji, nepi ka apal rambut Nabi kumaha. Lebar alis Nabi sakumaha. Pundak Nabi, cara lempangna beuki wano. Maka moal nyaliwang, moal nyalahan deui pasti eta teh Rasulullah. Itu. Eta diantawis 2 jawaban tina pertarosan nu kadua. Jadi hiji rek ngebrehkeun ka bagja anu didorong ku cinta, kaduana rek ngupahan ngubaran rasa rindu ka Rasulullah. Gusti, para sahabat wae, para sahabatnya depan teh sahabat mah da kungsi pendak jeung Nabi, ulu biung jeung Nabi, berjihad sareng, tuang sareng, ibadah sareng. Bilal bin Rabah di antawisna. Sepanjang beliau menemani Nabi diamanahan jadi muadzin. Di mana waktu Rasulullah pupus, maka duka benar-benar menyeliputi lain wungkul para sahabat tapi semesta. Seolah-olah langit telah menceraikan bumi. Ti samet harita jalmi nu aya khususna para sahabat
tos teu ditungkulan deui ku utusan Allah. Ti sambat harita jalma ngurus sewang-sewangan urusan masing-masing. Ai kamari-kamari mah aya nabi batur pakumaha. Aya nabi nu dipuntangan ayeuna tos teu aya kacida pisan leungiteunana. Lir ibarat anak hayam leungiteun indung. Bila bin Rabah ti sambat harita teu keur saeun deui adzan. Moal simkuring moal adzan deui. Kunaon? Sebab nepi kana lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah teu sanggup saking kurinduna ka Rasulullah. Berat hiwir medalkeun. Ya. Akhirna menang amanat ti Umar bin Khattab jadi wali gubernur di salah satu wilayah Syam. Hiji mangsa pendak dina impenan Bilal teu sono ajeun ka kuring cek Nabi teh. Teu hayang ngunjungan ka makam. Langsung beberengkes ta enjingna teh. Dikitukeun ku Nabi, angkat. Tuluy saparantosna ziarah. Cucu Nabi nu masih araya keneh. Mang sono keadaan mang lami pisan saantosna mang kaluar ti Madinah teh asa ti iseun asa jadi kota mati ieu teh. Wayahna nya mang adan deui. Ti samet Rasul wafat saha wae nu miwarang termasuk Abu Bakar nolak ka Bilal. Wah cenah moal pokona mah teu kuat nyeri hate ieu. Inget ka Rasulullah teh. Tapi kana nuhunkeun aya nu ngadeheusna teh cucu kesayangan Nabi. Mangga atuh cenah duh. Teu wasa nolak oge Pak. Celengkeung teh adan Madinah geger. Suara yang dulu menghilang dalam adzan kembali menggema. Apa yang terngiang di penduduk Madinah? Seolah-olah Rasulullah hidup lagi. Seolah-olah Rasulullah hidup deui ya Gusti. Ningarare ge ya Rabb. Berbondong-bondong ke masjid. Da harapan teh hoyong pendak jeung Rasulullah. Ieu nu adan Bilal, tanah ti sasari. Mun Bilal adan pasti dipiwarang. Boha-boha Rasulullah teh hirup deui. Beletek ka masjid. Tapi tadi sami wae Bilal bin Rabah pas dina lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah keukeuh teu kiateun. Kalah ngolepas. Ngolepes. Leuleus. Nepikeun ka kudu dituluykeun kudu sanes adana. Teu kuat memang. Itu kerinduan sahabat. Da urang makan masih jauh keneh level lebih kadinya teh. Ya. Atau mudah-mudahan ti tradisi tadi ti tahun ka tahun anu rutinitas nah tadi disebatkeun mudah-mudahan we levelna terus ningkat. Ieu kasono teh karinduan atau boa-boa sepanjang hirup urang nepi ka ayeuna can aya keur sono ka Nabi. Naudzubillah min dalik. Urang latihan aya kitu. Carana tadi hiji maca sirah nabawiyah. Tinu ringan-ringan we heula. Ya. Kaduana hadir di Maulid Nabi. Tapi nu bener-bener maca Maulid Nabi. Gitu. Entong kalah nu macakeun hikayat khurafat. Eusina teh tong saukur kecrek-kecrek gendang tapi hikmahna minim, teu dibawa, teu dihubungkeun ka nabina. Miceunaan waktu eta mah. Ya. Jadi memang beberapa penyelenggara DKM, panitia perlu kemudian diperingatkan karena yang hadir ini umat Rasulullah hayang apaleun kenal jeung nabina maca teu bisa atuh bantuan pangnyaritakeun gitu. Hamba-hamba Allah para muhibbin Rasulullah SAW salajengna di poin kedua nanti kalaupun kami nggak sampai pada substansi mengambil hikmah Rasulullah sebagai uswatun hasanah, mudah-mudahan sampai di mukadimah pun itu sudah memberikan bekal yang cukup semangat kita membaca sirah nabawiyah di rumah masing-masing. Di poin kedua, jika memang Anda senang, bahagia dan rela berkorban apapun untuk perayaan peringatan Maulid Nabi, maka kami ingin menyampaikan beberapa keutamaannya yang mudah-mudahan ini menambah giroh, menambah semangat ya, terhadap kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami nukilkan ini
di kitab I'anatul Talibin, di situ disebutkan mengutip kitab Al-Wasail fi Syarhi Syama'il karya Imam As-Suyuti. Lebih kurang begini, ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidaklah rumah, masjid atau kampung. Mahallah bisa disebut kampung ya, komunitas dan lain sebagainya. Quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di rumah itu atau di masjid atau di kampung itu dibacakan maulid Nabi. Sekali lagi, iya sanes kalimat abdi tapi kalimat Imam As-Suyuti. Maka keutamaannya illa khaffat al malaikah dzalikal bait wal masjid wa mahallah. Jadi si masjid, si bumi, si kampung eta bakal diriung ku malaikat, diliputi malaikat. Hiji tak keutamaan teh. Nu kadua, wa sallatil malaikah ala ahli dzalikal makan. Lain mungkul diriung, tapi oge disolawatan ku malaikat ka sadaya jalmi nu aya di eta tempat. Jadi urang nu aya keur calik teh, malaikat memberikan solawat pada kita. Solawat malaikat keur urang kumaha maksudna? Doa, urang teh didoakeun. Didoakeun ampunan, didoakeun keberkahan. Gitu. Ai malaikat makhluk Allah nu teu boga dosa, otomatis pan meureun doa-doana teh. Gitu. Tuluy nu katilu sor Imam As-Suyuti, wa ammuhumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Sanes sungkul eta tapi ku Allah dipasihan ridho sang rahmatna. Umum kanggo sadayana tanpa kecuali. Jadi teu bagja kumaha urang aya tiasa hadir dina acara maulid karena ternyata fadilahna numutkeun Imam As-Suyuti aya 3 tadi. Cobi urang wangsulan kahiji. Asa teh basuh kene. Kudu didor presan bener mah ya. Angke di ujung ceramah kudu aya pertanyaan hadiahan mah kudu. Karena Maulid Nabi hadiahna kudu badag. Sim kuring nyiapkeun lah sababaraha ratus malah. Ya meskipun teu cukup keur tiket haji keun bae nya. Hiji naon tadi? Diriung ku malaikat. Bahasa naon ge mana sing beuring mangartos sok. Kadua di solawatan, katilu di pasihan rahmat kali ridho. Ridho nasaha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tercukup nepi kadinya, tercukup kutilu. Imam As-Suyuti masih di kitab Nusami ngalajengkeun, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Teu aya hiji muslim anu maca maulid nabi di bumina malah mah gitu. Kajaba Allah bakal ngangkat, ngaleungitkeun, ngajait, ngajagi ka eta hamba tina 10 hal. Sabaraha hal? Siap. Engke mah aya terjemah kali dia kira. Subtitut cenah gitu. 10 hal hafalkeun hiji-hijina. Pertama di rafa Allah teh naonnya? Al-qahtu. Bakal akan diangkat oleh Allah, dihilangkan dari dia paceklik. Ya. Yang kedua wal wabah. Dihilangkan wabah. 3 wal harqo, bakal dihindarkan dari kebakaran bumi, kampung, masjid. Kesabaran ya? Kaopat
wal gharqa, akan dihindarkan dari karam, tenggelam. Ya. 5 wal baliyat wal afat, akan dijauhkan dari penyakit. 6 wal baliyat, dihindarkan dari malapetaka atau bencana. Yang 7 wal baghdha, akan dijaga dari murka. 8 wal hasada, akan dijauhkan dari para pendengki. Bahkan dia sendiri akan dihindarkan dari rasa dengki. Kemudian keberapa sekarang? Hiji tadi paceklik, 2 wabah, 3 kebakaran, 4 tenggelam, 5 penyakit, 6 baliyat bencana malapetaka, 7 murka, 8 dengki, 9 ayeuna. Apa yang 9? Wa ainas su, dan dari mata yang jahat, penyakit ain. Wal ainu hakun, sahur Nabi. Jadi ayana penyakit ain teh bener. Jadi ditingali ku dengan dilihat oleh orang lain, yang orang lain tuh punya rasa hasad, maka itu akan tertimpa oleh penyakit ain yang dilihatnya. Foto anak kita ya, habis dimandiin, didandanin, upload. Ya. Careuh bulan hari ini judulnya teh. Terus aya nu ningali dina medsos teh, aya nu ningali pakai rasa dengki. Mungkin tidak komentar, tapi di hati ada kedengkian. Itu bisa jadi gering teh budak, panas tiris teh, bahkan sampai ke kematian. Gitu. Anu kasabuluh wal lususu an ahli dzalikal bait. Siapa yang baca maulid di rumahnya nih, maka akan dihindarkan dari pencuri. Bukan menurut saya, tapi menurut orang yang keilmuannya diakui umat di lintas zaman, lintas kurun. Imam As-Suyuti. 10. Bahkan kalau orang yang baca maulid ini kemudian mati, fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkar wa nakir. Kalau dia wafat, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Gitu. Di mana? Ya di alam barzah, di kubur. Wa yakunu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dia akan didudukkan di tempat yang benar di sisi Allah yang maha berkuasa. Tepira hanya membaca maulid Nabi, tapi dalam pandangan ahli ilmu sekali berimam As-Suyuti, keutamaannya 10 ditambah 1 ditambah tadi 3, jadi sabaraha sadayana? 14. Diingat-ingat, karena nanti saya akan minta Anda menyebutkannya secara terbalik dari nomor 14 ke 1. Diurutkan ke cangtang tuh. Cenah kapan hadiahna gede ya mah. Jadi kudu rada hese mirin lagi. Mun bisa ngajawab, jadi nu ditanya kudu mere hadiah, berarti kan nanya. Gitu. Hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Betapa besar keutamaan membaca maulid Nabi. Jadi kalau begitu apa yang disarankan? Saran saya nanti di tahun depan atau mulai tahun ini, kalau sekarang kan momennya hanya ngambil hikmah yang bisa diambil dari sisi kehidupan Nabi umpamanya. Nah tapi mohon ada waktu khusus, namun memang harus dihadirkan ahli ilmunya, membaca satu kitab maulid Nabi. Kitab maulid kan banyak sebetulnya. Ada yang bentuknya itu berupa diwan, ada yang berupa qasidah, ada yang berupa matan, mutun, ada yang berupa memang mukhtasar, ringkasan ya, ikhtisar, seperti Nurul Yakin, Khulasoh dah. Yang tebal-tebal tinggal Ibnu Hisham kuat macan nama ya. Namun umum di Indonesia ayat 3 kitab nusok dianggo
Di maulid aya kitab berjanji singkat, aya kitab ad-dibai, sareng aya kitab nu namina simtuduror. Itu biasa dibacakan. Nah, saran saya mungkin itu bisa dibaca di masjid. Apakah dibaca tiap beres sholat atau sekali duduk, udah mau alami sebenarnya mah. Terus ada terjemahnya umpamanya. Atau bisa berupa mantumah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah di Aqidatul Awam dah. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Atamma qoblal wahyi arba'ina hum sitatun. Kumaha ditu teh? Fahum jadi hilang. Arba'atun minal inasi tudkaru. Nah, nu kalar itu pokokna mah mantumah. Ya, Cim kuring ngajarkeun ka di sekolah ke level anak SD. Kami ajarkan tuh kitab Aqidatul Awam. Kemudian di tingkat ustonya kita ajarkan kitab Jauharut Tauhid. Ya. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi tidak perlu lagi gamang galau. Apakah acara ini mengikuti tradisi Syiah? Ya maulid kieu Syiah lain nu ngamimitian. Hah? Ngikuti satu. Nah, ini harus kita jawab pakai ilmu. Ya. Jika ada yang mengatakan Maulid Nabi mengikuti tradisi Syiah, itu fitnah, itu tuduhan, bahkan boleh dilabeli keji. Karena tradisi ini, Maulid Nabi ini justru dipelopori oleh seorang Sunni. Kita sebut saja Sunni untuk istilah itu kami pakai untuk membedakan dengan Syi'i gitu. Seorang Sunni. Siapa dia? Beliau adalah penguasa dari Sahibul Irbil. Penguasa negeri Irbil di peta tinggal di mana Irbil teh? Namanya Malik Al-Muzaffar. Dan beliau seorang Sunni. Dari mana kita tahu kalau Malik Muzaffar penguasa Irbil itu Sunni? Dari penjelasan Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan wa kana mutawadhi'an khairan sunniyan yuhibbul fuqaha wal muhaddithin. Jadi Malik Muzaffar itu orang yang tawadu, sangat baik budi pekertinya, orang Sunni, ahli sunnah maksudnya. Kemudian beliau juga mencintai para ahli ilmu, fuqaha dan ahli hadis. Jadi sama sekali tidak ada kaitan sama Syiah ini. Mun Syiah memang mereka juga ada perayaan Maulid Nabi, namun bukan hanya Maulid Nabi, ada perayaan lahirnya Ali, lahirnya Husain, lahirnya bahkan bukan lagi lahir, mereka merayakan kematian Husain. Tapi kan ngebabukan badan segala nuropidohna itu. Ya. Hamba Allah rahimani Allah. Jadi insya Allah ini adalah tradisi, namun di dalamnya memuat hal-hal syar'i. Baca Quran tadi, masya Allah, menggetarkan jiwa. Syar'i itu baca Quran. Syar'i. Anu tradisi nama acara maulidanana. Ayo baca Quran mah syar'i. Ari maca sholawat syar'i sanes. Syar'i. Nu tradisi nama maulidan. Jadi di dalam maulidan kita masukkan hal-hal yang bersifat syar'i. Tapi lamun di acara maulidan isinya ternyata nanggap horeg, kemudian ada pedangdut telanjang lalu gual geo, nah memang itu mah aduh Gusti Nu Agung, entong apa rasi dah. Kade Pak Haji bayan dikawal itong pikangeunang ngabo anggaran gede, ratusan juta dianggarkan untuk biduan. Tong dibayangkan parasit ngageol di payun entong. Kalau di dalamnya dibacakan Quran, dibaca Maulid Nabi, sholawat, ya, lalu sedekah makanan itu kan syar'i, sedekah makanan.
dan ujungnya tadi outputnya terhubungnya kecintaan dan mengobati kerinduan pada Rasulullah, maka itu memang tujuannya, menggugah kembali hamba-hamba Allah. Barangkali ini bagian akhir dari pembicaraan kami. Di substansinya mudah-mudahan dapat kami selesaikan di waktu yang ringkas. Saya sangat yakin Anda semua banyak mengenal tokoh-tokoh dunia. Karena kita pernah di bangku kuliahan ya, di buku-buku pelajaran sejarah kan disebutkan juga tuh. Seperti sebutlah ada nama tokoh Alexander the Great. Muncul bahasa orang nama berencana Dzulqarnain. Aya deui Napoleon Bonaparte umpamana. Cik sade nu apa naon we tah tokoh-tokoh dunia? Hah? Einstein. Lee Min Ho, lain eta mah Lee Min Ho mah. Aduh. Siapa? Anu horeg teh ya, Edison, Sound. Thomas. Dan lain-lain. Banyak tokoh-tokoh besar. Socrates, Plato dan sebagainya. Kalaupun yang dipotret adalah para penguasa, rata-rata yang dikutip dalam sejarah itu peperangannya, kekuasaannya, politiknya. Namun dari semua tokoh manusia yang pernah hidup di muka bumi, hadirin, ini tidak berlebihan kami mencantumkan redaksi pada catatan kami ini. Satu-satunya tokoh di muka bumi dari tokoh manusia yang terdokumentasikan amat sangat rapih dan detail, ya, hanyalah satu orang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Only one. Ya. Anda boleh baca Napoleon Bonaparte, itu disebut peperangan unggul, bahkan kisah kematian yang tragis tuh, kematian yang tragis. Tapi Rasulullah sangat detail, terdokumentasikan rapih. Bahkan tidak lama setelah beliau wafat, tokoh-tokoh lain itu didokumentasikan puluhan tahun, bahkan salah ratusan tahun baru didokumentasikan. Terus datanya dari mana? Valid apa tidak? Kalau sudah terlalu jauh baru didokumentasikan. Kau mau can usum kamera, can usum naon teh. Rasulullah sudah terdokumentasikan bahkan sedari Rasulullah hidup. Bayangkan sampai ada kitab, saya kasih tahu nih, benar-benar detail dari hal-hal yang sangat remeh bahkan. Aya khusus kitab nu ngabahas sendalna Nabi. Bentukna kumaha, warna naon, tina naon didamelna. Sampai ada satu kitab khusus membahas sendal Nabi. Cara make sendalnya gimana? Aya buku nu judulnya Sendal Napoleon. Saya mau belilah, sok 500.000 mun aya, meskipun PDF-nya saya mau beli. Atau Alexander the Great, mau. Terus apa lagi? Gamis Nabi, kerahna kumaha, sakuna di mana, disebutkan dengan, bahkan khusus ada buku yang membahas, bukan bab tapi buku gamis Nabi. Ada lagi buku yang khusus membahas rambutnya Nabi. Hanya satu bab, satu kitab khusus bahas itu. Bahkan yang lebih mencengangkan, ada satu kitab yang jilidnya sampai 16 jilid membahas fisik Nabi saja. Satu jilidnya udah ratusan halaman. 16 jilid itu belum selesai khusus membahas fisik Nabi. Cara tidur Nabi, cara duduk Nabi, cara jalan Nabi, sampai detail. Kalau ada yang bertanya kenaon sih nepi ka didetailkan, untuk apa hal-hal macam tadi didokumentasikan gitu. Cara duduk Nabi tahu kita? Kumaha cara duduk Nabi?
Satu, sila. Dua, nu tadi. Nah, Nabi memeluk kedua lututnya. Itu menanda santai gitu. Tak gitu bah. Ngan kade nu tos lalogor uratna mah. Kudu beli basal wudu minggunan. Duduk naon deui? Sila tutug cek bahasa Sunda mah. Di dina kamus Indonesia moal manggih sila tutug moal. Ya, KBBI geus kurangeun kosakata. Apa sila kitu bah sila tutug. Nepi ka cara duduk dipotret. Cara jalan. Subhanallah. Itu baru cara nyisir. Sampai ada tadi buku khusus membicarakan rambut Nabi. Sisirna kumaha. Cara Nabi nyisir dari mana? Ya Allah. Rambut Nabi sakumaha. Lurus apa bergelombang? Untuk apa sih didokumentasikan pertanyaan? Kan tidak sama sekali merusak keimanan atau nambah atau mempengaruhi akidah kita henteu. Tapi untuk apa didokumentasikan? Ini dia hadirin. Tadi sudah disebut bahwa kelahiran Nabi, hidup sejaman dengan Nabi merupakan anugerah terbesar. Jadi para sahabat yang hidup sejaman dengan beliau, ninggal Nabi itu ya Allah sebuah kenikmatan. Ketika mendengar Nabi wafat dan beliau setelah berjumpa dengan Nabi sebelumnya, lalu siangnya mendengar Nabi wafat, maka beliau berujar, tahun lalu pernah kami bacakan ibarahnya, ya Allah butakan mata saya karena saya tidak ingin lagi melihat orang lain selain Nabi SAW. Jadi hari Senin itu dini hari beliau melihat Nabi, siang hari mendengar beliau wafat, maka beliau tidak ingin lagi melihat orang lain gitu. Bayangin pikah gitu, saking kunikmat tinggalin Nabi. Tuluy ketika Nabi turun ke liang lahat, sebelum diurug, ada sahabat yang cukup cerdas nih. Sebentar. Ada sesuatu yang tertinggal. Padahal mah akal-akalan. Nah, yaitu pokoknya mah gitu, turun. Terus seolah-olah dia membuka sesuatu gitu dari kafan Nabi. Padahal hoyong ningali wajah Nabi terakhir kali. Maka dia berujar, akulah orang terakhir yang berjumpa dengan Nabi. Sekarang kalian kuburkan. Bayangkan prestasi ningali Nabi. Pada orang mah gerak-gerak kuburkan. Mau ningali deui. Sahabat mah, Gusti, akulah orang terakhir yang berjumpa dengan Nabi. Bahkan ahlul bait pun tidak ada. Saking ku bangga. Mendengar Nabi nikmat, mendengar beliau berkata, memberi nasihat, memberi arahan, bagja nikmat, gede banget. Maka para sahabat tidak ingin nikmat itu berhenti di mereka. Nikmat yang besar itu ingin kemudian orang yang tidak berjumpa dengan Nabi pun merasakan nikmatnya. Maka diriwayatkan rambut Nabi begini, cara makan Nabi begitu, jalannya seperti ini, Nabi kalau pakai sendal kayak gitu, warna yang Nabi suka ini. Didetailkan oleh sahabat dalam riwayat-riwayat. Lalu tabi'in mencatatnya. Justru karena tradisi itulah sekarang kita sedikit banyak mengenal Rasulullah. Namun uniknya karena sampai sekarang tidak ada, bukan tidak ada sama sekali, memang ada gambar-gambar yang dibuat oleh muslimin di beberapa literatur tuh ada gambar Nabi. Namun secara umum kemudian diharamkan sama sekali. Ya. Dan uniknya para sahabat ketika menggambarkan warna kulit Nabi tidak hitam juga tidak putih. Ketika menggambarkan rambutnya tidak keriting tapi juga tidak lurus. Wajahnya tidak bulat kayak gitu, tidak lonjong. Tuh kaos kumaha tuh malah bingung. Justru dengan demikian tidak bisa digambar. Karena ayat riwayat itu kita gak bisa menggambarnya. Namun tetap bisa dikenali dari hal-hal lainnya. Gitu. Supaya membingungkan orang yang akan membuat
katurnya. Gitu hadirin. Tejangkung age teu pendek. Tengah-tengah hawe cenah teu kumaha tengah-tengah teh atuh. Akhirnya nggak bisa digambar. Karena untuk menjaga kemuliaan siapa? Rasulullah. Nepikeun ka AI, artificial intelligence, rek Gemini, rek ChatGPT atau AI nu leuwih canggih, ketika diminta tolong gambarkan kepada saya wajah Muhammad Rasulullah. AI jawabnya kumaha? I'm sorry punten. I cannot do it. Tetiasa cenah. Karena memang Rasulullah tidak bisa digambarkan. AI wae teu sanggupeun. Padahal di titah nyeuna oge AI bisa anomali teh. Ai piwarang agama Rasulullah mah teu sanggemeun. Tak itu maksudnya hadirin. Jadi mengapa ini sangat terdokumentasikan di rapih, apik, rinci? Karena tadi alasan pertama, para sahabat merasa ini sebuah kenikmatan dan mereka ingin generasi yang tidak berjumpa dengan Nabi juga merasakan nikmat lewat gambaran-gambaran yang diriwayatkan. Nah sayangnya kita justru nggak baca riwayatnya, hanya namanya saja Muhammad gitu. Nah makanya semangat dari sini nanti pulang itu membawa giroh yang tinggi untuk membaca sirah nabawiyah, membaca kitab-kitab maulid, meh kagambar. Bedituna taikeun levelna membaca kitab-kitab khosois, fadail, naon tadi syama'il, sampai ke hal-hal yang lebih detail daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan kedua kira-kira apa? Karena para sahabat tidak ingin ada satupun jejak dari beliau yang hilang. Di samping ingin berbagi nikmat, juga mereka tidak ingin ada yang hilang dari jejak Rasulullah, meskipun dalam pandangan manusia kebanyakan itu dipandang hal-hal yang remeh temeh. Cara duduk kan remeh temeh. Apa berpengaruh pada batalnya keislaman kita lamun saya umpamana duduk ik'a teh aya 3 rupi di antawisna duduk di kedua telapak kaki. Contohan, kumaha duduk ik'a di telapak seperti itu. Berpengaruh nggak pada batal atau makin kuatnya keislaman kita? Enggak. Ya. Tapi dengan makin detailnya kita mengenali Rasulullah, justru disitulah akan bertambah kecintaan. Artis we ganti model baju gancang-gancang diturutan, bintang film anu ganti potongan rambut segera diikuti, lamun tidak mengikuti pasti dirasa ketinggalan gitu. Ka Rasulullah teu wanoh-wanoh aja kumaha ieu teh dibawa ka mana akidah urang teh gitu. Itu barangkali hadirin, jarak kita sudah jauh dari Nabi. Satu di antara cara mengobati kerinduan adalah membaca sirah, menghadiri maulid, dan kemudian Rasulullah adalah satu-satunya tokoh di muka bumi yang terdokumentasikan dengan sangat apik dan rapih, detail sampai ke hal-hal yang kecil. Sampai Nabi buang air ya. Itu kalau Nabi buang air, kita pernah bahas di tahun lalu. Ada satu kitab khusus yang membincangkan itu. Maka tidak akan pernah kecium bau, tidak akan pernah terlihat bekas buangnya. Mun urang mah pipis di pasir atau di bebatuan kan aya keneh urutna. Sing geus garing oge kacium keneh, Pak. Wayusna puteuy kolot yeuh. Gitu. Ieu mah jengkol ngora cenah ya. Gitu. Ai Nabi mah moal kaangse, moal katawis kusoca. Itu diantara keistimewaan. Moal heuai model urang. Ya, aduh tos jam 8 langkung 10 penceramah teh can subhanaka. Huai ngilikan jam gitu. Nabi mah moal heuai hadirin. Tuluy moal nyacai. Ya. Apa bantal di urang mah? Ya.
peta dunia. Lain pulau ini ada peta dunia. Nabi mah moal ngelai, teu bau baham. Ya, di samping rajin bersiwak. Pasti suatu hari melihat gigi sahabat ada yang kuning, pakaian compang-camping, langsung Nabi menegur. Apakah kamu tidak ingin ketika menghadap Rasulullah tuh ya bersih-bersih dulu, terus bersiwak gitu. Eta sahabat langsung isinin. Nah, memang di antawis adab ke Nabi itu ya atuh sing mantes we, urang rek ngaharep RW oge pan gitu. Ya. Komo kacamat ya presiden. Kamari kan mayun wapres oge nya ojol-ojol pakaianna kan rapi. Geus tong diperdalam pokona kitu we. Asli ojol asli. Nanti sing abah teu mana-mana. Asli. Geus aya eta statement lagi teu mana-mana. Jadi persoalannya sejauh mana kita mengenal Rasulullah. Cik. Sendal Nabi nomor sabaraha? Hadiahna 100.000. Mal menak keterangan, mal aya da teu aya keterangan. Mal aya nu ngajawab emang mah. Mal aya nu ngajawab ngarang, keukeum mal menang hadiah ada salah. Lingkar pinggang Nabi sabaraha? Memang moal kapenak oge nya eta mah lain pertanyaan urgen. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Penekanan dari kami di penyampaian ujung ini, kita baca sirah nabawiyah sepulang dari sini atau sering ikut maulid Nabi, saya hanya mengatakan tetap saja ya, pembacaan maulid dilakukan, sirah nabawiyah dibaca juga, tetap akan dirasa tak akan berbekas dan berdampak ya. Itu sirah nabawiyah, maulid Nabi tidak akan pernah bisa jadi solusi atau inspirasi bila hanya sebatas hafalan atau bacaan semata dan seremonial tradisi belaka. Ya. Kalau tanpa adanya niat dan tekad yang kuat untuk menerapkan dalam setiap sisi kehidupan kita yang nyata dari teladan dan uswah Rasulullah. Sirah dibaca, maulid dihadiri, tapi tidak punya tekad dan niat kuat ingin menerapkan di kehidupan sehari-hari, ya punten, tidak akan ada dampak apapun. Padahal menurut George Bernard Shaw, orang kafir teh, mereka mengenali Nabi dengan sangat baik, bahkan memuji Nabi. George Bernard Shaw, Michael Hart, Mahatma Gandhi, pirang-pirang tokoh dunia lain, mereka mengenali dan mengakui serta memuji, namun hidayah tidak masuk ke mereka. Betul benar. Seandainya dunia yang sekarang ini sangat amat membutuhkan satu sosok seperti Muhammad, nabinya umat Islam. Jika dia ada hari ini dan memimpin dunia, maka tidaklah dunia kecuali dalam keadaan aman, adil dan sejahtera. Bayangkan George Bernard Shaw ngomong gitu. Bullshit ngomong ratu adil ya. Hanya satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama mengadoa kayak orang salawatan heula panginten. Ya. Hamba-hamba Allah. Jadi kami benar-benar berharap kita setelah ini punya dorongan kuat gitu, untuk mengambil sesuai kemampuan dari sisi kehidupan Nabi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari naon. Gitu. Tong nepikeun hanya sebatas hafal-hafalan. Oh Nabi lahir di Mekah, ibuna sampai dilagukeun segala geuning. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah gini. Tapi hanya sebatas hafalan. Tidak berdampak pada kehidupan. Sementara banyak negeri, banyak bangsa, tokoh yang meniru Rasulullah. Ai urang umatna malah meniru Hollywood, Bollywood, Lollywood, Tollywood. Naon deui? Aduh. Nu dijadikeun panutan teh Shah Rukh Khan, King Khan cenah geuning. Salman Khan, Amir Khan, Abim Khan, aya weh Abim Khan. Ayo we.
Nah, pertanyaannya, jika ingin bisa menerapkan uswah hasanah dari Nabi, pertanyaan sederhana. Apa sih hukumnya meneladani Rasulullah? Nah, ini harus dijawab nih. Perlu hadiah apa enggak ya? Apa hukumnya meneladani Rasulullah? Jangan lempar batu sembunyi tangan. Apa hukumnya meneladani Rasulullah? Wajib, fardu ain. Ya. Wajib ain itu teh. Marek neladan ka saha tuh amun teu ka Rasul? Aduh cilaka tuh meureun. Jadi meneladani Nabi teh wajib. Apakah seluruhnya? Muhun lamun tiasa. Tapi untung nate Nabi memberikan beberapa contoh keteladanan karena Nabi tahu kalau umatnya ini beragam kemampuannya. Gitu. Nah, apa argumentasi hukum? Setidaknya dari banyak ayat 3 saja kami ambil tanpa mengurangi ayat-ayat yang lain. Di antaranya surah Ali Imran ayat 31, dan ini masyhur ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian orang-orang mencintai Allah, maka fattabi'uni, atuh tuturkeun aku gitu. Ikuti aku, ittiba. Berarti wajib. Kedua, surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi beri, ambil. Apa yang Nabi larang, jauhi. Yang diberi apa maksudnya? Ya keteladanan. Bukan makanan, bukan pakaian. Tapi yang dimaksud adalah keteladanan dalam berbagai bentuk. Ambil sesuai kesanggupan, lalu kemudian yang dilarangnya jauhi sesuai kesanggupan. Dalil ketiga surah Al-Ahzab 21 yang ini juga masyhur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sudah sering kita kaji di tempat ini di kajian subuh. Bahwa yang dimaksud uswatun hasanah adalah pasti bisa ditiru, bisa diikuti. Sebetulnya memang berat, karena kalau laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, ingat Nabi teh perang. Siap teh perang? Berat. 2 bulan sekali perang lagi. Pan urang mah pabeulicin gawe meureun. Can keur kuriak, kudu tinggalkeun perang. Karek mulai buka usaha, kudu tinggalkeun perang. Mending mun balikna sehat keneh, aya heuk wafat deui. Pamajikan geulis, anyar kawin. Wah geus. Jadi loba mikir. Bayangkeun berat mudag Nabi teh. Nabi perang 2 bulan sekali. Naon deui yang berat lakukan Nabi? Untung kadinya parasit sensitif eta mah. Parasit mah geus pugu eta mah moal kahontal eta mah. Wah, ripuh hadirin. Jadi yang dimaksud memang seluruh keteladanan, namun sesuai kadar kesanggupan. Tapi pada prinsipnya apapun yang Nabi berikan pasti uswatun hasanah, bisa ditiru, bisa diteladani, diikuti. Gitu. Aya uswah, aya qudwah. Itu 2 hal yang berbeda dari sisi jenisnya. Nah, eta dalil sebagai penguat bahwa mengikuti meneladani Rasul teh wajib. Maka kita baca sirah teh maksudnya untuk meneladani, bukan untuk gaya-gayaan loba riwayat. Bukan untuk cakep-cakepan banyak hafalan. Bukan. Tapi untuk bisa mengenali, mencintai dan meneladani. Gitu.
Nah sekarang ini dia penutupnya hadirin. Alhamdulillah tos capek sim kuring oke. Apa atau bagian mana yang harus diteladani dari Rasulullah? Kalau sekarang sudah tahu bahwa meneladani beliau wajib, pertanyaannya apa atau bagian mana dari Nabi yang harus diteladani? Ada yang mau bantu jawab? Apa bah? Sifatna, naon deui? Akhlakna, naon deui? Kebiasaanna. Terus weh sekediknya berarti babari atau sekedik mah diamalkeun aya gitu. Kita akan ke sana. Kami bantu ya. Kita buat sederhana dari kedua ranah. Yang kalau pertanyaan apa atau bagian mana, maka jawabannya dua. Yaitu pada ranah hablum minallah dan hablum minannas. Sebetulnya ada yang ketiga, yaitu kaitannya dengan hablun minal alam. Jadi hubungan beliau interaksinya dengan alam. Itu pun harus ditiru oleh kita. Namun kami kerucutkan pada dua, hablum minallah, hablum minannas. Ari hablum minallah ada beberapa sisi. Satu kaitan dengan akidah, kedua kaitan dengan ibadah. Wajib wajib ya nurutan Nabi ya, meneladani beliau. Di akidah, hablum minallah. Apa yang kita tiru dari beliau? Keimanannya yang kokoh, tinggi. Tawakal beliau. Gitu. Pada naon tawakalnya? Pasrah dan tergantung pada Allah. Ya, pasrah, tawakal dan sangat bergantung pada Allah sebagai As-Somad. Kan orang mah ketergantungan kita teh ka makhluk heula lamun aya karya teh man. Lamun ieu duh keur loba kakurang koba anu nagih saheula nu dipake inget puntangeun. Para sih ngerti puntangeun? Wow, memang harus bahasa Indonesia berarti. Siapa yang kita ingat kali pertama untuk dimintai tolong? Loloba nama makhluk. Mamanawian ka fulan kalau rasan sana kamari terus menang jackpot gitu. Padahal meneladani Nabi tong kagok, tong sesuai ranah kahayang nawe sesuai nafsu. Dalam semua hal harus diteladani, termasuk dalam tawakal. Terus naon deui? Khauf sareng roja. Ya. Itu ranah ibadah akidah. Di ranah ibadah kumaha? Jelas dalam hadis disebutkan, amma wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Jadi dalam hal ibadah kita harus meniru Nabi. Mun tadi Nabi peperangan wae unggal bulan, pasti kita nggak akan sanggup. Lalu ibadah Nabi kumaha? Kaki beliau sampai bengkak. Karena apa? Jadi tong karena sholat salah. Kurang pas kalimatnya. Karena berdiri dalam sholat. Karena sholat bisa wae nu dilana teh tahiyatna. Ini Nabi teh sampai bengkak karena lama berdirinya. Bisa nggak kita meneladaninya? Kalau uswatun hasanah harusnya bisa. Yang membuat kita nggak bisa tuh karena nafsu, gitu. Dah kita ge bisa perang 2 bulan sekali mengikuti Nabi mah. Lalu memang syar'i. Para sahabat sanggup tuh perang di belakang Nabi ikut tiap 2 bulan sekali. Dan banyak di antara sahabat yang meniru Nabi dalam sholatnya. Panjang dalam sholatnya. Ada yang menghotamkan Quran dalam 1 rakaat sepanjang malam. Itu siap? Diacakan ya. Sunnah kan iya sunnah, uswatun hasanah. Senah tadi wajib hukumna nurutan Nabi, siap engke sholat tapi kabaru. Untungna aya kalimat mastato-tum. Sabab lamun dipaksakeun padahal kemampuan gak sanggup, sok khawatirna nanti kemudian ditinggalkan sunnah tadi. Itunya. Itu ranah ibadah. Wah ya Allah, sholatna, puasana,
sedekahna, aduh Gusti moal ka hotel ku orang-orang kedermawanan Nabi itu. Lalu di ranah hablum minan nas ada beberapa ranah. Satu pada muamalah, kedua akhlak. Jadi kalau dalam hablum minallah tadi dua, akidah dan ibadah. Hablum minan nas kedua yaitu pada muamalah dan akhlak. Di muamalah naon yang harus kita teladani dari Nabi? Transaksi, jual beli, menjauhi riba, menjauhi menipu, curang, culas. Boleh nggak meminjam? Boleh, hukumnya di kitab fikih geus beres. Boleh nggak berhutang? Nabi pun melakukan itu untuk memberikan contoh. Tapi Nabi kemudian memberikan teladan, lamun nganjuk dibayar, lamun tos jatuh tempo ya kemudian ditepati. Nabi ngasih contoh. Bahkan Nabi nginjem nate ngahutang nate punten ka Yahudi, lain ka Muslim deui, ka Yahudi. Kunaon sabab? Sebab beliau tahu para sahabatnya sangat mencintai nabinya. Kalau Nabi meminjam, pasti para sahabat mau nginjemkeun. Pasti ku sahabat bakal dipasihan. Gitu. Maka Nabi nginjemna ka Yahudi. Gitu. Tah eta. Muamalah transaksi. Naon deui nu namina muamalah teh aturan anu ngatur jalma manusia dengan manusia lain dalam hal transaksi jual beli tadi. Naon deui muamalah teh? Berumah tangga.